Welcome back to Siput Hutan. Kali ini kita ada di pinggir jalan raya ya. Kita itu sekarang lagi ada di Cafe Solaris di outdoornya. Nah, hari ini kita punya RC baru yaitu WL Toys 104001. Oke. Kata Mas Hafid, 10 itu seri skala ya. 10 tipenya itu 4. Jadi bagi ukuran 1/10 tipe keempat, maknya 001. Jadi ini adalah tipe pertama dari buki 1/10 dari WL Toys sendiri. Nah, RC ini sudah hadir dengan berbagai macam penyempurnaan dari seri yang skala 1/14 ya. Bisa kita lihat ukuran kotaknya juga semakin besar karena dia tambah besar. Lalu dia punya kecepatan 45 plus km per hour. Jadi dari segi kecepatan saya rasa sama ya, sama yang lama ya. Dia sudah pakai 2.4 GHz controller, receiver juga. Dia sudah ready to run dengan konsep 4 WD. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya dia. Kalau bentuk dan liverynya cakep banget ya. Buat kalian semua yang mungkin udah tahu ya, bentuk ini itu mirip banget sama S-Walk tipe S14 Mark III. Harganya ya lebih kurang 7-8 juta. RC ini hadir dengan harga 1,7. Murah cuy, 1,7. 1,7 kita buka aja lah ya. Kalau 1,7 dibuat main RC buki, mungkin cuma dapat receiver kali ya. Nah, ini kelengkapannya. Lalu ini RC-nya. Dan ini ada remote controlnya. Remote controlnya hadir dengan tipe seperti biasa ya, M2R. Nah, ini remote abadinya WL Toys. Terus di samping manual book dia juga dapat kode part number, semua lengkap di sini. Lalu dia dapat kunci roda plastik ya, yang jelas hanya dipakai kalau backup saja. Lalu dia dapat charger. Nah, chargernya dia ini pakai balance charger ya, untuk ngecas semua baterai LiPo 2S. Kalau kalian tanya kepake apa enggak, menurut saya kalau memang pemain RC jangan pakai ini. Tapi kalau kalian terpaksa pakai ini masih bisa banget kepake. Dapat obeng dan dapat beberapa knuckle untuk spare ya. Ini kita akan coba pasang wingnya dia dulu, biar kelihatan kece-nya dia. Oke, kita taruh dia di sini dulu. Kita pindahin. Nah, kalau ada kalian yang tanya ke kita ya, apakah ini itu bisa dibuat ngecas ya? Pertanyaannya adalah, ini bisa banget dibuat ngecas, tapi ini butuh adaptor. Bisa pakai adaptor handphone, bisa kalian adaptorkan di komputer, bisa kalian cas pakai charger mobil. Jadi memang charger ini kurang satu adaptor untuk ke listrik ya, tapi dia punya banyak kelebihan lah. Kan nggak mungkin nggak ada charger handphone di rumah. Jadi kalau pas kalian urgent pun bisa kalian cas dengan power bank. Jadi fungsional. Oke, sekarang kita ngobrolin RC-nya. Kita tadi sudah ngelihat ya, bahwasanya konsep dia ini mirip banget sama RCS Walk bagi yang saya sebutin. Nah, dari segi penampilan ya, mungkin gambarnya bisa nanti ditunjukin ya. Ini sama banget, mulai dari ban depan, ban belakang, ukuran dimensi, bodinya ini mirip banget. Nah, kayaknya WL Toys kali ini tuh bener-bener serius dan terkesan gak main-main untuk bikin RC bagi. Secara, kalau dari seri 3 seri sebelumnya ya, jadi bagi-bagian itu kan dia lahir 3 kali. Itu laris manis semua dan itu menguasai pasar. Jadi dia kali ini confident dengan mengeluarkan ukuran yang lebih besar, yaitu 1/10. Kita akan buka dia.
seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat ya. Yang paling mencolok berbeda dengan RC Buggy pada umumnya yang lain itu adalah dia sekarang ini menggunakan teori center spur. Center spur ini apa sih? Jadi biasanya itu kan pada umumnya RC itu menggunakan diff yang panjang. Nah, ini pakai kopel kayak RC Adventure. Lalu placing dari spur ini kalau kita lihat itu lebih tinggi daripada tempatnya di diferensial. Jadi kalau kita lihat itu dia nggak segaris gini, dia itu agak naik gini. Nah, ini menurut saya cukup aneh. Lalu kita tadi sempat bertukar pikiran sama Mas Hafid. Akhirnya kita menemukan kenapa dia didesain seperti ini. Ya meskipun itu hanya asumsi, tetapi asumsi tersebut itu ada pertimbangannya yang nanti akan saya jelasin satu persatu. Oke. Sebelum kita ngomongin itu, kita lihat skok depan ya. Skok depan ini menggunakan sok yang sama seperti RC WL Toys seri 14, hanya dia punya ukuran yang lebih besar. Sok yang dipergunakan ini adalah sok aluminium dengan coilover atau prelude yang bisa di-adjust, lalu sudah menggunakan oil base. Jadi ini murni bisa kita bilang sok big bore yang proper lah ya. Bisa dipakai dan punya kemampuan absorb yang baik. Jadi nanti kita akan lihat seberapa kencang dia menahan benturan. Next kita pindah ke bagian arm depan kiri kanan. Arm depan ini menggunakan arm yang sama seperti Buggy pada umumnya. Posisi placing arm holdernya ini bisa dibolak-balik karena ukurannya lebih kurang sama. Kalau ini sudah mengurangi ground clearance ya, karena posisi naik ke atas. Kalau kalian pengen nambah ground clearance, kalian tinggal puter ke bawah. Untuk chamber dan chester semuanya bisa di adjustable, kelihatan banget di sini. Jadi settingannya semua terbuka dan ini bisa kita adjust dengan mudah sekali. Lalu dia juga punya servo server. Servo server kayak biasanya ini udah terbukti kuat banget ya kalau kita lihat ya. Dan servo server ini kerjanya optimal banget dan bisa di setup. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika menghantam sesuatu atau menerima sebuah benturan, servo server ini akan memberikan koreksi penahan dengan menggunakan pir yang ada di bawah sini. Sehingga hantaman yang dirasa oleh kendaraan itu tidak langsung direct masuk ke servo. Kenapa kalau direct masuk ke servo pada saat kita memberikan perintah, kinerja servo bisa berlawanan dan itu bisa bikin gearnya ini slack atau break. Itu bisa dibilang kalau tanpa ini ya, mobil itu mengalami benturan keras dan drivernya itu panik, otomatis pasti patah semua. Tapi kalau ada ini, tentunya ini akan sangat mereduksi dari hantaman itu sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian agak belakang, ini adalah servo. Servo ini menggunakan teori paket hemat ya, kalau kata Mas Hafid. Kenapa? Karena servo ini nggak pakai board, dia jadi satu dengan ISC. Jadi ISC ini tadi ngomongnya itu ISC 3-in-1. Kenapa? Selain sebagai ISC, dia itu juga sebagai receiver dan dia juga sebagai servo commander. Jadi board servonya ini jelas ada di dalam sini. ISC ini agak beda dari seri sebelumnya karena di sini dia punya opsional tambahan satu slot lagi yaitu untuk LED. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah titik ini masih bisa mengeluarkan listrik. Bisa aja dipakai LED itu sebagai penerangan. Kalau kalian suka Buggy kalian atau RC kalian ini ada lampunya itu bisa. Atau bisa kalian juga gunakan sebagai optional fan untuk dinginin heatsink yang di sini. Jadi suka-suka kalian aja. Mau kalian bentuk dia sebagai apa dan difungsikan untuk apa. Menariknya di WL Toys kali ini dia sudah ngeklaim kalau semua electronic part adalah waterproof. Jadi udah pasti enak banget. Tapi kalau kalian tanya ke saya ya, perlu di WP ulang atau enggak? Jawaban saya enggak perlu. Kenapa? Karena ini itu kalaupun kena air kan mungkin hanya hujan, semprotan waktu kita cuci RC-nya, itu kan memang hal yang harafiah sekali. Tapi kan RC ini nggak mungkin dipakai submersive.
seperti kita kalau main adventure pada umumnya kan sampai masuk ke dalam air itu kan nggak mungkin, jadi ya nggak perlu. Tapi kalau ada yang mau coba mungkin ya dibuat menyelam ya mungkin bisa di WP ulang seperti itu. Nah, up next kita ngomongin dinamo. Dinamo ini tidak ada keterangannya, hanya ada wujud dimensinya. Dia menggunakan dinamo Brasset 550. Kenapa? Ya karena ukurannya ini bisa kita lihat ukurannya besar dan dia juga menambah extra fan. Extra fan ini penting banget atau enggak? Seharusnya penting banget ya, karena mobil ini menggunakan motor yang tidak ada pendinginnya sama sekali. Dia hanya mengandalkan heatsink dan tentu saja dia perlu yang adanya kipas di dalamnya untuk mendinginkan motornya itu sendiri. Oke? Baterai yang dibesut oleh dia sekarang adalah menggunakan kapasitas 2200, yang mana baterai ini tidak dapat di-adjust baterai tray-nya. Biasanya kan kalau dulu itu kan kecil, kita pindahin skrunya satu, kita majuin, dia jadi besar. Nah, ini sudah di maksimum position ini di 2200. Bisa nggak ini ditambah, dibesarin? Bisa ya, tapi agak ribet karena dia itu menggunakan center spur lagi. Kenapa ya? Pasti akan menghalangi. Di sini kelihatan banget. Ya, space-nya udah habis gitu loh. Kalau kalian mau besarin lagi bisa, tapi pakai short pack ya. Jadi solusinya seperti itu menurut saya. Nah, sudah kita bahas semua komponen ini kecuali center spur. Kenapa ini disebut unik? Kenapa ini disebut hal aneh? Ya karena memang jarang banget terlihat. Meskipun di RC yang tadi saya sebutin di S-Walk itu, dia tetap pakai center diff ya. Di sini pakai center spur. Jadi saya bolak-balik itu jawabannya terlihat ada di bagian bawah. Jadi di bagian bawah ini kelihatan banget dia menggunakan metal. Nah, metalnya ini itu kayaknya ya, menurut pengamatan kita ini bukan aluminium sembarangan ya. Bukan juga aluminium murni, karena RC ini punya fleksibilitas yang cukup menarik ya. Nah, ini. Jadi kalau kalian lihat ya, RC ini bisa ditekuk. Nah, plat ini tuh lentur banget, tapi juga kuat. Dengan plat yang seperti ini, biasanya RC itu agak sulit untuk yang namanya bengkok. Nah, itulah kenapa mungkin dia menggunakan center spur. Ketika dia melakukan yang namanya posisi hard landing seperti ini, dia kan akan terbengkok seperti ini. Nah, ketika bengkok, ini kan nggak ada masalah karena diff-nya dia ini juga bisa menyesuaikan. Spurnya ini bisa agak ikut turun ke bawah dan posisinya masih lurus. Nah, itulah salah satu keunikan dari center spur WL Toys ini menurut kami dari tim Siput Hutan. Jadi ya unik sih. Kebayang atau enggak, kepake atau enggak, bedanya apa? Sebenarnya agak sukar ya menjelaskan sebuah perbedaan antara spur atau shaft-nya ini yang lock ya. Tapi ya menurut kita selama penggeraknya itu di tengah dan komparasinya sama, harusnya ya tidak ada beda ya. Hanya mungkin ya bunyi-bunyi dari kopel ini tuh agak mengganggu telinga ketika dimainkan di dalam ruangan atau yang kita dengerin agak dekat lah ya. Kebayang nggak sih kalau ini ada space segini kan ya pasti bunyinya agak krecek-krecek gimana gitu. Tapi so far worth it banget karena dengan harga 1,7 ya dapat RC yang bisa kita siksa dan hajar itu menarik. Nah, ngomongin RC-nya sendiri, tadi udah kita lihat dan kita bahas, ini niru banget sama S-Walk itu tadi. Nah, di S-Walk itu punya banyak kesamaan dengan RC ini di bidang bentuk bodi yang sama, bentuk profil ban yang sama, bentuk profil ban belakang yang lebih kurang sama, settingan two in dan two out-nya juga sama banget. Jadi ya, ini bener-bener kalau Axial itu diklon sama Freeman ya. Kalau S-Walk ini ya mungkin diklon sama WL Toys ya.
Karena placing dari arm depan untuk shock towernya ini juga sama loh. Jadi ya menarik. Pertanyaannya, apakah bisa melakukan konversi part? Jadi kan ini kan ada dua RC, satunya RC Sultan, satunya RC biasa. Ya harusnya bisa, tapi yang ngapain gitu loh. Karena WL Toys ini sudah hadir ya dengan opsional part tambahan yang bisa kita beli satu persatu untuk menjadi sebuah all metal. Jadi ya kalau kalian mau upgrade ya upgrade situ lah. Karena partnya sendiri kan juga masih make sense harganya dengan RC-nya. Nah, sekarang ngobrolin masalah detail kaki-kakinya. Selain chamber dan chester yang sudah pasti bisa di-adjust, untuk depan ini menggunakan sistem CVD ya. Jadi dia itu terlihat seperti dogboon umum pada biasa, tapi memang dia itu tidak bisa bergerak bebas karena satu di lock. Nah, ini menguntungkan banget ketika dipakai ya, jadi dia itu nggak gampang lepas lah. Begitu juga untuk kopel-kopelnya ini menggunakan teori yang sama seperti yang depan. Beda dengan yang belakang masih menggunakan dogboon seperti biasa. Jadi ya kalau orang ngelihat itu agak sedikit oblak gitu loh. Tapi kalau kalian tanya perlu atau enggak, bisa disiasatin atau enggak, semuanya itu bisa disiasatin asal ya kita tahu apa yang diperlukan. Nah, secara harafiah sih tidak terlalu ada masalah, ya hanya estetika dan keamanan. Yang mana ya untuk part-part yang lebih sering bergerak secara frontal ya memang sebaiknya diikat sehingga dia nggak mudah lepas. Oke sob, jadi itu tadi penilaian kita tentang WL Toys terbaru dengan ukuran skala 1/10 dengan kode 104001. Jadi menarik sekali dengan harga 1.700.000. Well, ini tempting banget dan menggoda. Kalau kalian tanya ke kita, RC ini kurangnya apa? Kalau dari kita, RC ini cuma kurang satu, yaitu giro. Nah, itu jadi pokok perbincangan karena apa? RC balap itu rata-rata dan sudah harus menggunakan giro. Kenapa ya? Karena giro itu adalah sebuah alat bantu untuk melakukan koreksi setir ya. Jadi pada saat kita main itu, kalau ada giro, mobil itu bisa automatic balik lurus ke tengah atau ke steering wheel lurus ketika mobil itu terpelontir kiri kanan. Jadi itu banyak banget gunanya dan itu akan sangat penting di RC-RC balap seperti ini. Untuk mengganti giro itu kita nggak bisa nambahin doang, kita harus ganti yang namanya ISC, juga servo. Karena apa ya, servo ini add-on sama ISC ini. Kalau kita mau ganti itu semua ya, kita harus ganti itu semua. Sarannya pakai apa? Pakai Radiolink udah cukup. Jadi Radiolink punya receiver yang pakai giro itu udah cukup banget untuk ngatasin RC seperti ini. Oke sob, jadi untuk kalian semua, RC ini ready stock ada di marketplace official Siput Hutan. Jadi linknya terlampir kalau kalian mau beli. Di situ ada deskripsinya, semua bisa kalian klik. Sampai ketemu di konten-konten unboxing review kita berikutnya. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, and leave a comment. Karena semua komen itu penting buat kita. Mau tanya tentang RC ini silakan. Mau kasih saran unboxing berikutnya juga silakan. Jadi komenlah sebanyak mungkin agar kami pun juga punya bahan yang baik untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi and bye.